Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kalian semua yang sedang menonton tayangan ini senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, video pembelajaran ini Ibu buat untuk kalian anak-anak murid Ibu yang kemarin tidak bisa mengikuti pembelajaran via Zoom meeting, agar anak-anak murid Ibu yang ganteng, yang cantik, yang solihah bisa memahami materi pembelajaran dengan baik dan tentunya tidak tertinggal dengan yang lainnya. Dan bagi kalian anak-anak murid Ibu yang kemarin sudah mengikuti pembelajaran via Zoom meeting, lalu ada hal-hal yang lupa-lupa ingat lupa, kalian bisa simak tayangan ini agar yang ingat-ingat lupa atau lupa-lupa ingat itu bisa menemukan jawabannya dan bisa memahami materi pembelajaran tentang iman kepada qada dan qadar ini dengan baik. Oke, langsung aja ya kita ke pembahasan. Let's go. Oke, baik, kita ke poin pertama, pembahasan tentang pengertian qada dan qadar. Jadi, qada menurut bahasa itu ketetapan, keputusan, kehendak. Sedangkan menurut istilah, qada itu ialah ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang suatu perkara sejak zaman ajali. Zaman ajali? Zaman ajali itu apa sih, Bu? Zaman ajali adalah zaman dimana segala sesuatu belum tercipta. Jadi hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Oke, selanjutnya qadar. Qadar menurut bahasa itu ialah kapasitas atau ukuran anak-anak. Sedangkan menurut istilah, qadar itu kapasitas atau ukuran perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada dan qadar ini keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika qada adalah rencana atau ketetapan Allah sejak zaman ajali, maka qadar itu bentuk nyata perwujudan dari rencana atau ketetapan Allah tadi. Contohnya di sini Ibu ngambil contoh di qada itu lapar. Nah, lapar itu keputusan atau kehendak Allah, anak-anak. Qadanya Allah gitu. Semua manusia pasti akan punya rasa lapar. Nah, terus misalnya ketika kita udah lapar, kita pasti akan makan kan? Nah, pas makan ini pasti ada takarannya atau ukurannya. Sepiring, 2 piring, terus Allah kasih kenyang, isyarat kenyang gitu. Berarti otomatis tubuh kita sudah terisi dengan baik. Dan kita gak bakal nambah lagi dong. Ibaratnya tangki bensin deh. Kalau misalnya udah terisi penuh si tangki itu, pasti akan dicukupkan. Kalau dipaksakan lagi, yang ada nanti tumpah. Nah, ini yang dikatakan qada dan qadar. Selanjutnya, contohnya, misalnya ibu dilahirkan sebagai perempuan. Nah, ini qadanya Allah, ketetapannya Allah. Lalu dalam diri ibu ada naluri kasih sayang, mencintai, dan sebagainya. Nah, itu qadarnya. Ibu boleh menyukai, menyalurkan rasa kasih sayang ibu ke seseorang misalnya. Jadi bukan masalah gitu, emang itu adalah qadarnya ibu sebagai perempuan. Oke, selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu qada dan qadar, maka sudah sepantasnya kita harus kudu, wajib pokoknya beriman kepada qada dan qadar. Apa itu maksud dari beriman kepada qada dan qadar? Yakni meyakini dan mempercayai bahwa apa yang akan terjadi pada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik makhluk maupun alam, telah ditentukan oleh Allah sebelumnya di zaman ajali. Dan apa yang terjadi pada alam semesta ini merupakan perwujudan dari ketentuan Allah tersebut sesuai ukuran dan bentuk iradahnya atau kehendaknya. Masya Allah. Nah, qada dan qadar ini juga kan termasuk rukun iman ya, yakni rukun iman yang keenam. Lanjut ya, beriman kepada qada dan qadar ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 2. Ibu bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, dia memiliki kerajaan langit dan bumi,
tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Masya Allah. Quran Surah Al-Furqan ayat 2. Jadi Allah itu mengatur segala sesuatu, seluruh alam semesta ini dengan seisinya gitu. Kita sebagai manusia, lalu tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya dengan ukuran-ukuran yang tepat gitu. Kita sebagai manusia, kita diciptakan dengan naluri jasmani dan lain sebagainya, itu dengan ukuran-ukuran yang sudah Allah tetapkan dengan tepat gitu. Masya Allah. Tapi ketika kita mengkaji Quran Surah Al-Furqan ayat 2 ini, pasti akan muncul dalam benak kita sebuah pertanyaan. Kalau misalnya Allah mengatur segala sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi dengan ketetapannya, lalu untuk apa atuh kita berikhtiar? Kan segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Pasti akan muncul pertanyaan seperti ini kan? Ibu jawab deh. Jadi anak-anak, ketahuilah bahwa meskipun takdir manusia telah ditetapkan atau ditentukan oleh Allah, namun tak satu pun yang bisa mengetahuinya sebelum hal itu terjadi. Hal inilah yang menjadikan manusia tetap wajib berusaha untuk meraih yang terbaik di antara yang baik. Al-Kisah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sahabat Rasulullah yang bernama Ali bin Abi Thalib menceritakan, kami pernah duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara di tangannya ada kayu haru. Beliau melemparkannya ke tanah, kemudian mengangkat kepalanya seraya bersabda, setiap kalian telah ditetapkan tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika kita pasrah saja? Rasulullah menjawab, jangan, tetaplah berbuat dan jangan menyerah. Setiap orang akan dipermudah sesuai dengan apa yang diciptakan untuknya. Wah, Masya Allah. Jadi kita kalian itu gak akan cuma-cuma berikhtiar, karena kelak juga yang akan dihisab di hari penghisaban ialah seberapa besar ikhtiar kita dalam menghadapi berbagai ujian, hambatan, segala aspek kehidupan deh gitu. Nah, kita harus ketahui juga perihal takdir ini. Nah, takdir ini ternyata terbagi menjadi dua, adik-adik. Tadi kan kita membahas tentang ikhtiar ya. Ini ada kaitannya dengan takdir juga. Ada takdir mubram dan juga ada takdir mu'alak. Takdir mubram adalah takdir yang sudah pasti, tidak dapat diubah oleh siapapun. Jadi sifatnya itu tidak ada campur tangan manusia dan ini udah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ialah kematian. Jadi kapan ajal menjemput, di mana tempatnya semua sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sudah tiba saat ajal itu, maka semua manusia tidak bisa mengelak, tidak bisa lari, tidak bisa diundur atau dimajukan, tidak mengenal kata antri. Pokoknya ini murni rahasia Allah, dan dalilnya ada dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Lalu begitu pun jenis kelamin, usia, umur dan lain sebagainya itu merupakan takdir mubram, yakni bersifat mutlak, hanya Allah yang tahu gitu. Kedua, ada takdir mu'alak. Nah, takdir ini adalah takdir yang bisa diubah melalui usaha atau ikhtiar. Takdir ini itu ada campur tangannya manusia, yakni melalui usaha ikhtiar itu tadi. Jadi tidak murni atau mutlak ketentuan Allah semata. Dalilnya ada dalam Quran Surah An-Najm ayat 39-40 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Quran Surah An-Najm ayat 39-40. Lalu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Contohnya di sini dalam takdir mu'alak ini adalah kesehatan. Jika kita ingin sehat, maka berusaha dengan cara tidur yang teratur, berolahraga, makan makanan yang bergizi dan sebagainya.
Lalu kepandaian, jika ingin pandai maka kita harus berusaha juga. Semua itu ada usaha dan prosesnya. Rajinlah belajar, disiplin, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, jodoh. Jodoh juga termasuk takdir yang masih bisa kita usahakan. Jika kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, maka rubahlah pribadi menjadi baik. Lalu misalnya muncul pertanyaan dalam diri kalian, Bu, tapi banyak kok yang baik, tapi kok dapatnya yang begitulah yang kurang baik gitu. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui bahwasanya yang kita nilai baik belum tentu itu baik. Begitupun yang kita nilai buruk belum sepenuhnya buruk. Allah yang Maha mengetahui. Bisa saja yang tadinya masih berproses menjadi baik terus dijodohkan dengan yang baik. Bisa saja yang tadinya sosok yang berproses ini malah menjadi lebih baik dari pasangan yang sudah baik tersebut gitu. Jadi lagi pula ketika kita berubah menjadi lebih baik, itu keuntungannya itu untuk diri kita sendiri, untuk bekal amal kita di akhirat nanti. Jadi tidak ada kata cuma-cuma ya. Kewajiban untuk berusaha pun diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini berdasarkan kisah yang terjadi di zaman Nabi. Ketika itu ada orang Arab Baduy yang menghadap Nabi. Orang tersebut datang dengan menunggangi kuda dan langsung turun menghadap Nabi tanpa mengikat kudanya dulu. Wah, kalau di Indonesia mah pasti dimasukin ke ruangan terus digembok ya kudanya. Masya Allah, tapi ini orang Baduy tersebut tidak, anak-anak, tidak mengikat kudanya terlebih dahulu. Lalu orang tersebut ditanya oleh Nabi, kenapa tidak mengikat kudanya? Ia menjawab bahwa tidak apa-apa, karena sudah bertakwa kepada Allah. Nabi pun menyuruhnya agar mengikatnya dulu, baru setelah itu bertakwa. Jadi kita berusaha terlebih dahulu, berikhtiar terlebih dahulu, barulah bertakwa, barulah bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, satu poin pembahasan terakhir mengenai sikap yang mencerminkan dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Sebenarnya ada banyak. Di sini ibu ngambil contoh hanya 4 ya. Oke, yang pertama, optimis dalam hidupnya. Ketika menemukan suatu kegagalan, ia tidak mudah berputus asa, anak-anak. Ia akan bangkit kembali, mencari yang mana sih kurangnya, yang mana sih kesalahannya. Setelah ditemukan, oh ini toh, maka ia akan berusaha untuk memperbaikinya. Ia akan terus berproses menjadi yang terbaik di antara yang baik. Ia yakin bahwa suatu saat apa yang ia cita-citakan itu pasti akan tercapai. Jadi optimisnya itu, semangatnya itu sangat tinggi. Yang kedua, senantiasa berikhtiar. Tadi ya seperti takdir mu'alaq gitu. Jadi ia tuh yakin kalau Allah akan mengubah keadaannya kalau ia mau berusaha. Yang ketiga, selalu bertawakal. Setelah berikhtiar misalnya, lalu ia bertawakal, berpasrah diri. Ia sudah berusaha, tinggallah Allah yang menentukan. Karena Allah yang Maha berkehendak dan Maha mengetahui apa yang baik untuk kita. Yang keempat, jiwanya tenang. Ya gimana gak tenang anak-anak? Kan ia yakin kalau Allah menghendaki segala kebaikan bagi diri kita, Allah sayang kita, Allah pasti bantu kita, Allah pasti selalu ada untuk kita. Dan masih banyak lagi contoh sikap dan hikmahnya ya. Bisa kalian baca lagi di buku pendampingnya, ataupun boleh mencari lebih luas lagi di buku-buku pendidikan agama Islam lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah pembahasan tentang iman kepada qada dan qadar. Tadi udah dibahas ya tentang pengertiannya, lalu tentang beriman kepada qada dan qadar itu apa, takdir mubram, takdir mu'alaq, contoh sikap dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Pokoknya semua all about tentang iman kepada qada dan qadar. Semoga adik-adik semua, anak-anak semua kelas 9I, kelas 9J, kelas 9K yang ganteng, yang cantik, yang solih dan solihah bisa memahami materi pembelajaran ini dengan baik. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu ada kata-kata dari Nelson Mandela yang mengatakan bahwasanya seorang pemenang adalah seorang pemimpi yang tak akan pernah menyerah. Masya Allah. Jadi kalian adalah seorang sosok-sosok pemenang yang tidak sepantasnya menyerah begitu saja, apalagi karena kondisi sekarang belajar daring itu jangan jadikan alasan sebagai kalian untuk menyerah, tidak belajar dengan baik. Jangan pokoknya ya. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh ia akan berhasil. Masya Allah. Tetap semangat ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar atau WhatsApp ke ibu nanti
ibu akan jawab. Oke, baik. Semoga kalian semangat terus belajarnya dalam kondisi baik juga, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan segala aktivitasnya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, see you di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.